Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Rahayu Umaya dari kelas Ekonomi Pembangunan 4C NIM 2019-096 dari mata kuliah Ekonomi Publik A. Pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib yang dikenakan pada individu atau perusahaan oleh entitas pemerintah baik lokal, regional, atau nasional. Pendapatan pajak membiayai kegiatan pemerintah termasuk pekerjaan dan layanan umum seperti jalan dan sekolah, atau program seperti jaminan sosial dan Medicare. Dalam ilmu ekonomi, pajak jatuh pada siapapun yang membayar beban pajak. Apakah itu entitas yang dikenakan pajak seperti bisnis atau konsumen akhir dari barang bisnis. Yang kedua, penerimaan pajak. Pajak sebagai sumber penerimaan negara yang paling utama atau fungsi budget. Di setiap negara-negara juga mempunyai fungsi lain, yaitu sebagai alat untuk mengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian atau fungsi pengatur. Jenis pajak terbagi menjadi dua, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Dengan kata lain, pajak langsung harus dibayar sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Kedua, pajak tak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeser kepada pihak lain. Dengan kata lain, pembayarannya dapat diwakilkan kepada pihak lain. Fungsi pajak. Fungsi pajak menurut Merdisem. 1. Fungsi penerimaan atau budgeter. Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang beruntukan sebagai pembiayaan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguler. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Adapun ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan di Indonesia. Yang pertama, pemungutan pajak merupakan perwujudan dan pengabdian kewajiban. Yang kedua, anggota masyarakat membangun gotong royong nasional melalui sistem penghitung. Yang ketiga, penerimaan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri. Yang keempat, menjaga toleransi satu sama lain dengan membayar pajak. Pelaksanaan pajak di Indonesia. Eropa, efek Indonesia. Yang Eropa, krisis yang terjadi pada beberapa negara yang memiliki potensi untuk mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2001 di Indonesia. Efek dampak krisis tersebut sudah dimulai terasa dengan adanya penurunan ekspor dan impor Indonesia. Penurunan ekspor impor akan berdampak pada turunnya penerimaan pajak, terutama sektor pajak penghasilan atau PPH impor dan pajak pertambahan nilai atau PPN impor. Cara menghitung pajak perhitungan PPH dengan dasar pembukuan. Pertama, penghasilan kena pajak. Caranya bisa mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal. Yang kedua, menghitung PPH terutang untuk mendapatkan nominal ini. Kita dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dapat tarif pajak yang berlaku. Yang ketiga, perbedaan bruto dan seluruh penghasilan yang diterima baik orang pribadi maupun badan. Yang keempat, selain mekanisme di atas, ada juga hal yang lain harus Anda pahami, yaitu peredaran bruto dan kepentingan dalam menghitung PPH badan. Cara menentukan besarnya tarif pajak penghasilan. A. Objek yang dikenakan pajak penghasilan ketika akan membayar pajak ini. Pajak didasarkan pada objek yang dalam hal ini jelaskan penghasilan. Yang B. Wajib pajak pada pribadi. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 18 menjadi acuan yang mengatur besaran tarif pajak yang ditanggungkan kepada wajib pajak. Semakin besar penghasilan wajib pajak, maka lapisan tarif yang dikenakan semakin besar. C. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan PP Nomor 23 Tahun 2018 mengatur mengenai perhitungan tarif pajak bagi wajib pajak badan. Adapun subjek pajak dan bukan subjek pajak. Subjek pajak yaitu orang pribadi, orang yang merupakan subjek pajak paling umum yang ada di dunia. Yang kedua, warisan yang perlu terbagi. Warisan merupakan subjek pajak yang perlu dibagi subjektivitas pajaknya. Yang ketiga, bentuk usaha tetap. Usaha tetap memiliki kewajiban dalam membayar pajak.
bukan subjek pajak. Badan perwakilan Badan perwakilan bukan merupakan subjek pajak karena tidak ada keterkaitan dengan usaha yang dilakukan. Pejabat-pejabat perwakilan diplomat dan konsulat bukan merupakan bagian dari pengelolaan pajak. Yang ketiga, organisasi-organisasi internasional merupakan institusi yang tidak memiliki keterkaitan dengan pajak. Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, besarnya tarif pajak penghasilan diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia melalui sesuatu bentuk usaha tetap di Indonesia. Kebijakan pajak dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, khususnya penerimaan perpajakan, pemerintah melakukan upaya perluasan basis pembajakan dan perbaikan administrasi perpajakan. Penambahan objek pajak baru yang baik yang dipungut oleh DJP maupun DJB sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan tax ratio. Sebagai tahap awal, pemerintah akan memungut pajak atas perdagangan melalui sistem elektronik atau PMSE atau yang lebih populer dengan sebutan EKROM. Selain itu diperlukan juga sumber penerimaan lain yang berasal dari cukai. Penerimaan cukai antara lain bersumber dari produk rokok, minuman beralkohol, dan etil alkohol. Meskipun demikian, ada banyak barang lain yang dapat dikenakan cukai seperti plastik, minuman pemanis, dan bahan bakar minyak. Selain ditunjukkan untuk mengendalikan konsumsi, peningkatan dampaknya yang akan membahayakan lingkungan maupun kesehatan. Pengenaan cukai atas barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada gilirannya akan meningkat tax ratio. Adapun dampak perekonomian di Indonesia, World Bank 2020 min 3,5 sampai dengan 21%, 2021 5,2 sampai dengan 5,6%, ABD 2020 2,5%, 2021 5,0%, Moody 2020 3,0%, 2021 4,3%, sedangkan IMF 2020 0,5%, 2021 8,2%. Adapun kebijakan fiskal belanja pemerintah, yang pertama, perubahan angkatan K atau L dan D kata RP 190T, penghematan belanja RP 55T, regulasi belanja mendorong daya beli dan kemudahan impor dan ekspor, stimulus fiskal dan non-fiskal, kebijakan sektor keuangan. Yang kedua, mendorong ekonomi domestik tumbuh, kebijakan pungut pada tenaga kerja, stimulus fiskal. Yang ketiga, penyelamatan ekonomi dan kesehatan melalui Perpu Nomor 1 Tahun 2020, tambahan anggaran kesehatan, bantuan kesehatan, dan program ekonomi, kebijakan di sektor keuangan atau OJK tersebut. Kebijakan fiskal perpajakan. Yang pertama, pembelaan bea masuk PPN dan PPNBM tidak dipungut oleh atas impor bahan baku termasuk bahan pendorong dan pengemas mesin dan barang contoh. Tidak dipungut PPN lokal untuk pembelian bahan baku asal lokal, regulasi peningkatan penjualan ke lokal. Pembahasan PPh pasal 22 impor dan PPh pasal 21 ditanggung pemerintah. Sekian penjelasan materi tentang perpajakannya. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.